be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru bersama Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali akan berbicara mengenai perselingkuhan. Tentunya ini adalah permasalahan rumah tangga yang tidak pernah kunjung selesai sebetulnya kalau kita mau meneliti lebih jauh. Nah, di sini kita akan mengupas ungkapan seorang istri ketika berselingkuh. Nah, ini tentunya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi itu sebelum terjadi hal tersebut atau agar jangan sampai terjadi hal seperti itu? Kelemahan seseorang ketika melakukan selingkuh sebetulnya satu, ya, begitu mudah menceritakan kelemahan pasangan di depan pasangan selingkuhnya. Nah ini, padahal seandainya itu, ya, kita bisa menyikapi, maka sebaiknya ketika kita sudah masuk ke jenjang rumah tangga lebih jauh, banyaklah kita terus mereply kembali kemesraan masa lalu, ya. Karena sebetulnya kembali lagi selingkuh sering saya katakan selingkuh hanya sebuah gambaran belaka yang pada dasarnya itu adalah sama ketika dilakukan dengan pasangan kita hal-hal itu. Cuman perbedaannya ini kan perselingkuhan ini hanyalah ketika hal yang seharusnya dilakukan dengan pasangan namun ternyata dilakukan dengan orang lain maksudnya. Ini. Nah, lalu bagaimana kita melestarikan itu agar tidak sampai terjadi seseorang melakukan perselingkuhan? Nah ini, menurut banyak penelitian, ini terjadi rawan perselingkuhan ini di usia 35, 40, 45. Ini terjadi rawan hal-hal tersebut dan bukan hanya itu, tapi hal-hal lain yang ketika usia pernikahan atau seseorang mengalami di usia tersebut sebaiknya berhati-hati karena banyak hal yang tidak terduga akan terjadi. Ini mendasar kepada beberapa penelitian. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika usia anak 3 tahun, anak pertama juga rawan dengan perselingkuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa di kehamilan kedua usia rumah tangganya ini biasanya juga rawan dengan perselingkuhan. Nah, namun kembali lagi bahwa kalau kita pandai menjaga, kita terus memberikan beberapa hal yang mungkin masa lalunya kita kenang. Karena bagaimanapun perselingkuhan ini sama saja atau sama juga dengan awal ketika kita bertemu dengan pasangan. Semuanya serba terlihat indah. Ibarat 1000 bintang di langit hanya satu yang bersinar. Yang 999 mati. Ya, ini. Kemudian banyak juga kata-kata rayuan yang senada. Nah, alangkah indahnya ketika kita sibuk dengan pasangan kita, tapi sibuk mengumbar asmara dengan pasangan kita, sibuk memberikan hal-hal yang bisa memotivasi seseorang menjadi semakin sayang. Kelemahan seseorang sebetulnya hanyalah satu, ya, baik wanita maupun pria, yaitu keduanya suka dipuji. Nah, daripada kita pujian kita berikan kepada orang lain, alangkah indahnya ketika pujian-pujian itu kita berikan kepada pasangan kita. Ya. Artinya pujian-pujian segala hal yang bersifat lebih memikat hubungan asmara, alangkah baiknya dilakukan dengan pasangan, ya. Kemudian alasan atau ungkapan berikutnya, seorang wanita berselingkuh ini karena permasalahan di dalam rumah tangganya tidak kunjung selesai. Artinya sebelum selesai satu masalah,
ini sudah timbul masalah-masalah baru dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi solusinya adalah jangan pernah menunda penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Karena itu akan menimbulkan keretakan hubungan dengan pasangan kita, dan itu sudah termasuk rentan terjadinya perselingkuhan, ya, atau hal yang bisa menyebabkan seseorang berpikir bahwa sebaiknya daripada saya terus seperti ini, saya mending begini misalnya, kan. Daripada saya terus dibiarkan dengan pasangan, daripada saya terus tidak diperhatikan di pasangan, akhirnya dia memberanikan diri mencari orang-orang yang kira-kira mampu memberikan perhatian lebih dibanding pasangannya ini. Maka dari itu, perhatikan dan sayangi pasangan kita, ya. Jadi intinya kembali kita ke depan, jangan sampai pasangan kita lepas dan lebih memilih perhatian pria lain. Artinya kita harus bagaimana cara kita menyikapi dan menjaga pasangan kita. Karena kembali lagi, kalau pasangan kita sudah mengumbar aib dengan pasangan selingkuhnya, dikhawatirkan ketika pasangan selingkuhnya hanya sekedar memanfaatkan atau hanya sekedar ingin hasratnya terpenuhi, ditakutkan pasangan selingkuhnya ini juga ngomong sama yang lain. Nah, mau tidak mau ketika kelemahan seseorang sudah diketahui lebih dari satu orang atau kebanyak orang, ya, ini biasanya suka ada yang ikut-ikutan, atau bahasa Jawa bilang numpang anget. Ini bahaya, ya. Karena apapun itu, kelemahan kita, aib kita, masa lalu kita, mari kita jaga, kita simpan rapat-rapat, ya. Banyak hal yang terungkap dari seorang wanita. Nah, kemudian ketika sudah di usia tua, ini kan namanya batasan antara cinta dan kasih sayang, ini sebetulnya seiring. Ketika kita masih muda, mungkin kita punya rasa cinta, karena cinta sebetulnya berbatas tipis dengan nafsu. Namun ketika sudah tua, yang ada dalam sanubari kita hanyalah kasih sayang dengan pasangan kita. Tidak ada lagi hasrat yang berlebih terhadap pasangan. Namun ketika itu masih tetap bisa dilestarikan, maka cinta antar pasangan akan terus mengalir dan membuat kehidupan tetap bisa bertahan harmonis. Jadi cinta, kasih sayang tetap berjalan secara bergantian. Artinya di usia tertentu memang hasrat cinta yang bersifat memikat itu sudah berkurang. Yang ada hanyalah rasa kasih sayang yang timbul di antara keduanya. Karena di saat-saat usia tersebut banyak hal yang sudah berubah. Artinya di dalam keluarga yang mungkin awalnya berdua, di sini sekarang sudah ada anak, bahkan ada cucu. Nah, ini secara otomatis memang cinta yang tadinya diberikan hanya untuk suami atau istri menjadi terbagi, yaitu dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, ya. Tapi saya yakin Anda adalah pasangan yang pandai menyikapi semua hal yang bisa mengakibatkan timbulnya perselingkuhan dalam keluarga. Saya yakin Anda adalah suami yang bijak, ya, dan Anda sudah memiliki istri yang setia, yang insya Allah semua itu Anda dan keluarga Anda akan terbebas dari hal yang bersifat perselingkuhan. Apalagi cinta Anda dengan pasangan Anda memang merupakan prioritas awal, ya, yang selalu diutamakan dalam kehidupan Anda. Jadi saya yakin Anda adalah bukan pasangan-pasangan selingkuh, tapi Anda adalah pasangan-pasangan utuh yang bisa hidup bahagia hingga akhir waktu. Saya yakin Anda sudah bisa itu. Terima kasih.